Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mubashir, siswa dari Binar Academy, program Full Stack Web Development Web 2. Oke, baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Binar Academy. Pasti udah pernah mikirin tujuan hidup. Untuk tujuan hidup sendiri saya bagi atas dua. Pertama itu perspektif secara keagamaan, yang kedua adalah secara umum. Untuk perspektif keagamaan, pasti saya sebagai orang yang beragama percaya bahwa dalam kitab kita masing-masing pasti sudah ditentukan bahwa ada amalan-amalan yang harus dikerjakan ataupun ada hal yang perlu dihindari. Jadi di sini saya memasukkan amalan sesuai dengan perintah kitab kita masing-masing sebagai tujuan hidup. Kemudian tujuan hidup perspektif secara umum itu yang pertama saya ingin berkarir sesuai dengan passion atau bidang yang saya nikmati. Kenapa? Karena sebelumnya saya pernah mencoba untuk memulai karir di bidang yang sebenarnya nggak sep nih, nggak cocok dengan saya. Nah, ujung-ujungnya rasa-rasanya itu tiap hari malah jatuhnya jadi beban, berangkat kerja dari beban, ada tugas jadi beban, ada tas jadi beban. Bayangin kalau hal itu terjadi secara selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai tahunan malahan. Itu gimana, kebayang gak enaknya. Jadi sini saya mencoba untuk switch career sesuai dengan bidang yang saya minati. Kemudian yang kedua itu adalah contribute to each other. Bagaimana kita memberikan impact atau memberikan dampak kepada orang lain atau kehidupan sosial, maupun kita membantu kepada kehidupan sosial. Nah, di sini sangat penting, related kepada tujuan hidup saya yang pertama, yang perspektif secara keagamaan. Jadi sebagai manusia, kita sebagai makhluk sosial, pasti kita tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Kita hidup pasti butuh bantuan dari orang lain. Nah, di sini bagaimana kita menerima impact, bagaimana kita memberikan impact kepada orang lain sebagai makhluk sosial, dan itu menurut saya sangat penting. Bagaimana kita memberikan kontribusi kepada kehidupan kita. Menurut saya selain dari berusaha dan sebagainya, karena pastilah kita pasti ketika ingin mencapai tujuan hidup, semua orang pasti akan berusaha dan sungguh-sungguh. Tapi hal yang sangat mempengaruhi menurut saya adalah lingkungan. Kenapa lingkungan? Karena lingkungan ini memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan karakter, pembentukan kebiasaan, pembentukan habit kita dan lain-lain. Jadi kita harus pintar-pintar nih mencari atau membentuk lingkungan yang sportif untuk mendukung kita dalam mencapai tujuan hidup seperti itu. Kemudian selain lingkungan, saya rasa adalah keluarga. Kenapa keluarga? Karena pasti dalam perjalanan atau proses itu tidak selamanya akan berjalan mulus. Ada saat dimana di tengah jalan kita akan jatuh, kita akan menghadapi beberapa permasalahan. Nah, peran keluarga di sini adalah menjadi pendukung, akan menjadi pendukung ketika kita mengalami masalah. Kebalikan dari yang pertama tadi, ketika kita berada di lingkungan yang nggak suportif, di mana lingkungan tersebut kita nggak mendukung kita nih buat mencapai tujuan hidup, banyak tosik-tosik di situ. Saya rasa itu merupakan salah satu faktor yang menghambat kita buat mencapai tujuan hidup. Kemudian kita nggak pandai untuk memberikan perspektif atau pandangan kepada keluarga, sehingga keluarga nggak bakal ngerti apa yang kita lakuin, apa tujuan hidup kita. Jadi ketika kita sedang butuh dukungan, butuh support dan lain-lain, itu jatuhnya yang kita takutkan itu adalah keluarga nggak tahu, makanya keluarga nggak bakal memberikan support tentang hal tersebut. Selanjutnya, dibilang passionate banget sih enggak, tapi
saya sukalah ketika melakukan hal tersebut. Di luar dunia programming, saya sangat senang dengan sepeda motor, bongkar-bongkarnya sepeda motor, naik motor jauh itu saya senang banget ngelakuin hal tersebut. Sampai-sampai dari Sulawesi, saya aslinya Sulawesi Selatan itu, saya naik motor dari Makassar, dari kampung saya dulu itu jaraknya 200 kilo dari kota saya nyebrang naik kapal ke Surabaya, Surabaya sampai Semarang. Itu sangat sangat apa ya, eh, pengalaman yang sangat susah banget sih untuk dilupain. Kemudian eh, saya juga seneng bongkar-bongkarin motor tuh. Jadi kayaknya hampir nggak pernah deh. Untuk motor yang terakhir saya nggak pernah melakukan repair and maintenance itu di bengkel. Semuanya saya benerin sendiri, research sendiri, cari permasalahannya apa, ini kayak gimana, terus mencoba untuk benahin sendiri. Kemudian saya juga sangat tertarik dengan handphone. Saya sering bongkar-bongkarin handphone, kondak ya research kecil-kecilan lah mengenai handphone. Sometimes juga ngambil servisan-servisan buat nambah-nambah uang saku buat benahin handphone. Kemudian untuk programming, saya pertama kali jatuh cinta sama programming itu di Android. Itu pertama kali. Sebelumnya pernah belajar web tapi nggak segitu, belum ngena lah. Orang bilang racunnya belum 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 berbisa, benar-benar berbisa. Nah, pas nyobain Android itu kena racunnya di situ tuh, mulai kena racun programming itu di Android, di Android Studio. Menurut saya karena sama ya seperti akademi yang lain, pasti kita akan belajar untuk memperdalam skill, memperdalam keterampilan kita dalam dunia programming. Tapi lebih dari itu kita nggak cuma butuh skill doang nih, kita butuh jaringan, kita butuh networking. Nah dari situ, dari Binar Academy pasti ya yang daftar kan orang-orang yang pengen belajar programming semua tuh. Nah di situ saya rasa merupakan langkah awal untuk kita membangun jaringan kita, membangun networking di dunia programming. Kemudian nggak cuman itu, di Binar Academy juga kita dibantu untuk menyalurkan untuk memulai karir di bidang programming. Jadi ada tiga tuh. Pertama kita belajar skill, kemudian kita build networking, yang ketiga itu adalah membantu kita buat start career, memulai career di dunia programming. Seperti itu. Menurut saya orang yang percaya bahwa semua hal itu bisa dipelajari, semua itu bisa dikembangkan tergantung dari, saya nyebutnya racunnya. Kita sejauh mana nih kena bisanya itu. Nah, makin berbisa itu racunnya, makin eh, apa ya? Makin tinggi keinginan kita untuk ngulik. Jadi menurut saya sih eh, gak ada sih yang nggak bisa dikembangin, cuman tergantung dari racunnya kita. Racunnya dulu yang perlu dikuatin, karena racunnya dulu biar bisa digging more lebih dalam tentang itu. Titik terendah dalam hidup itu saat ini sih, menurut saya saat ini merupakan titik yang terendah. Saya merasa merupakan titik terendah dalam hidup saya nggak pernah mengalami hal ini sebelumnya. Beberapa waktu lalu rumah saya kena banjir, itu beberapa, semua tool saya kayaknya hampir nggak bisa dipakai, yang elektronik itu nggak bisa dipakai, semuanya rusak karena kena banjir. Kemudian habis itu saya harus pindah ke kota Semarang, harus mulai hidup baru lagi di sana, eh, belajar lagi, dan saya pun nggak ngerti kota Semarang itu gimana. Saya belum pernah ke sini, tahu jalannya pun belum pernah, semua mengandalkan Google Maps, dan kita mulai dari awal lagi. Sebelumnya saya nggak ada anggaran untuk nyewa kosan, terus harus pintar-pintar nih milih-milih kosan yang agak minggir-minggir dari pinggiran kota, nggak apa-apa, yang penting dapatnya murah. Terus gimana biar biaya kehidupan sehari-hari biar bisa lebih murah, mesti kita bakal belajar masak, terus belajar ngebangun lagi nih networking mulai dari awal lagi. Itu
saya rasa merupakan titik terendah dalam hidup saya. Masukin lamaran ke sana sini nggak keterima. Nah itulah, di situ endingnya gimana saya nggak tahu. Jadi saya masuk Binar Akademi juga merupakan upaya untuk membangun lagi kehidupan saya yang baru. Berdasarkan pengalaman saya, hal itu harus cari racunnya dulu, kena racunnya dulu baru bisa digimor. Sama kayak di sepeda motor, saya sebelumnya kena racun dulu, diracunin dulu sama teman-teman. Jadi ujung-ujungnya setelah kena racunnya malah itu akan menjadi trigger, itu akan mendrive kita untuk mencari lebih dalam. Sama seperti ketika saya memutuskan untuk switching career ke programming, itu kena racunnya dulu nih di Android, baru baru bisa baru itu yang akan ngedrive kita untuk ngegali informasi lebih dalam. Seperti itu sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.